Baik, langsung saja. Kita akan mencoba membuat itu. Langkah yang pertama, kita buka dokumen baru terlebih dahulu. Lalu kemudian itu kita pergi ke pack layout dan kita pilih pack borders. Lalu kita pilih ukuran garis tepinya. Ya, saya menggunakan ukuran 2/4. Lalu kita tekan di preview ini garis bagian atas, garis bagian bawah, samping, dan samping kanan. Ya, tekan OK. Nah, setelah itu baru kita untuk mempersingkat waktu, langkah yang pertama itu kita buat judulnya atau kita ketik, namun kita kopas saja. Ya, kita kopas. Lalu kita atur ke bagian tengah. Nah, setelah itu ya seperti contoh itu kita akan membuat ini. Nah, langkah untuk membuat itu yaitu kita pergi ke bagian insert, lalu pilih shapes dan pilih persegi panjang. Setelah itu kita buat seperti ini. Ya, kita atur posisinya supaya lebih rapi dan lebih menarik. Ya, setelah itu kita ubah dulu warnanya. Ya, menjadi hitam di bagian tepi. Lalu bagian shape outline-nya atau shape fill-nya itu warna ini ya. Nah, setelah itu kita isi bagian tulisannya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita kopas saja. Ya, untuk mengopas atau mengetik di dalam persegi panjang ini itu kita tekan add text. Lalu kita kopas. Nah, mungkin kita atur bagian kanan dan bagian kirinya. Sedangkan satu lagi kita buat di sisi kanannya, itu April 28 2007. Kita kopas saja. Nah, ya kita atur sedikit. Ya, sudah. Berarti untuk bagian kotak ini sudah selesai. Lanjut kita sekarang itu membuat dua kolom ya. Membuat dua kolom. Langkahnya itu pergi ke pack layout, lalu pilih columns, pilih more columns, lalu ambil dua kolom, lalu tekan line between, pergi ke apply to dan pilih this point forward, lalu tekan OK. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu untuk langkah selanjutnya kita kopas saja tulisannya ini sampai sini. Kita kopas, lalu kita paste. Ya, mungkin untuk gambar ini kita hapus saja terlebih dahulu. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam Word ini. Nah, langkahnya itu pertama pilih insert, lalu pergi ke menu picture, lalu kita pilih ini, lalu insert. Ya, untuk mengaturnya kita buat atau tekan wrap text, lalu pilih behind text. Nah, lalu kita atur posisinya sedemikian rupa. Nah, jadilah seperti ini gitu.
Ya, kita atur sedikit. Ya, jadilah mungkin untuk gambar globe ini sudah kita buat. Setelah itu sesuai dengan contoh, itu langkah selanjutnya eh, membuat ini ya. Nah, sebelum itu kita nah, kita atur kursor sebagian kanan dulu supaya nanti bisa bekerja juga di bagian kanan. Nah, setelah kita atur kursor bagian kanan, kita kembali ke posisi kiri untuk membuat eh, tabel atau persegi panjang tadi gitu. Nah, untuk langkahnya itu pilih shapes, lalu ambil persegi panjang, lalu kita buat seperti ini. Setelah itu kita pilih bagian hitam untuk garisnya, dan shape fill-nya juga berwarna ini ya. Nah, seperti itu. Lalu kita kopas saja tulisan di dalamnya. Setelah kita kopas, kita tekan add text. Nah, baru kita kopas. Kita atur supaya lebih jelas lagi. Nah, mungkin seperti ini ya. Setelah itu kita pergi ke sisi kirinya. Sisi kirinya juga kita kopas saja untuk bagian tulisan. Lalu kita Ctrl C, dan di sini kita Ctrl V atau copy paste. Nah, untuk gambar ini kita hapus dulu, sama saja. Kita pergi ke insert, lalu pilih menu picture. Setelah itu kita pilih gambar tadi. Nah, untuk mengaturnya kita pilih wrap text, lalu kita pilih menu behind text. Nah, setelah itu kita atur saja ukuran gambarnya sesuai dengan contoh. Ya, lebih kurang seperti ini. Nah, jadi mungkin untuk pengerjaannya sudah selesai. Ya, beginilah cara membuat sosialisasi mengenai informasi atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan newsletter. Ya, ini yang pertama saya buat tadi, seperti ini. Dan kita coba lihat yang baru saja saya praktekkan. Nah, sama kan? Nah, mungkin seperti itu saja step by step dalam pembuatan newsletter. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Semoga dengan praktek step by step dalam pembuatan newsletter ini, Ibu dan teman-teman bisa memahami bagaimana cara membuat newsletter untuk mensosialisasikan suatu informasi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.